Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Lembong mungkin menjadi satu-satunya terdakwa korupsi yang tidak menikmati hasil korupsinya. Kasus impor gula pasir yang menyeret nama Tom Lembong nampaknya menjadi kasus korupsi yang aneh dan cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Karena hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum mampu membuktikan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Tom Lembong. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap balelo dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal Harusnya serupa. mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021. Itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua 6. itu. Ya, 6. Ya, Iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih importnya. besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya toh Pak? Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modern News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persidangan daripada Tom Lembong ya, yang merupakan timnas, tim pemenangan nasional daripada Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 kemarin begitu. Kita akan dengarkan ya, kasus ini sangat menarik karena memang Tom Lembong tidak menerima sepeser pun dari kerugian negara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kita saksikan videonya. Tom Lembong mungkin menjadi satu-satunya terdakwa korupsi yang tidak menikmati hasil korupsinya. Kasus impor gula pasir yang menyeret nama Tom Lembong nampaknya menjadi kasus korupsi yang aneh dan cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Karena hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum mampu membuktikan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Tom Lembong. Ia malah didakwa dengan tuduhan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak lain. Nah, terus ngapain ya Tom Lembong korupsi hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain, sementara dirinya sendiri sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsinya. Apalagi kinerja keuangan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga sudah diaudit oleh BPK RI. Nah, hasilnya clean and clear, tidak ada masalah. Kemudian kalau ia didakwa karena kebijakan impornya yang dinilai menyalahi aturan, yang seharusnya disalahkan adalah ya presidennya, karena dialah yang membuat kebijakan impor tersebut. Karena Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan hanya mengikuti arahan dan juga perintah dari presiden. Jadi kalau kita mau fair dalam mengusut kasus impor gula pasir ini, seharusnya bukan hanya Tom Lembong saja yang diseret, tapi juga Menteri Perdagangan lainnya dan juga presidennya. Itu kalian sudah tahu siapa presidennya waktu itu. Memperkaya Ramkrishna Parsat Venkesta Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses sebesar 5.973.356.356 yang diperoleh dari kerjasama impor gula Dharma Pala Usaha Sukses dengan Inkopol, yang merugikan keuangan negara sebesar 515.440.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 1.401.459.622,47 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor P.03.3-R-D5-01-D5-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI. Ya, itu ya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Tetapi memang ada yang luar biasa dari
kasus korupsi ini ya, salah satunya adalah Tom Lembong tidak mendapatkan sepeser pun dari kerugian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi. Kejaksaan Agung menyita uang dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Total uang yang disita sekitar 565 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menyita ratusan miliar rupiah dari 9 tersangka kasus impor gula. Uang yang dikembalikan oleh 9 tersangka sekitar 565 miliar rupiah. Sebelumnya Kejagung telah menyampaikan hasil final kerugian keuangan negara usai mengumumkan 9 tersangka baru, yakni sekitar 578 miliar rupiah. Artinya terdapat selisih sekitar 12 miliar rupiah dengan jumlah penyitaan uang pada konferensi pers hari ini. Ya, seperti itu ya. Dan salah satunya adalah karena kebijakan daripada Tom Lembong yang dianggap menyebabkan kerugian negara. Tetapi bagi Tom Lembong, dia tidak menerima aliran dana sepeser pun dari kebijakan yang dia keluarkan. Kita juga saksikan bagaimana pada proses persidangan begitu. Kita lihat ada pertemuannya dengan Anies Rashid Baswedan seperti itu. Kita saksikan. Oh my God. Baik, kita akan saksikan video yang lain. Tak terima aliran duit impor gula, Tom Lembong minta dibebaskan. Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan kliennya tidak menerima uang sepeser pun di kasus dugaan korupsi impor gula. Ari menyebut jaksa bertindak sewenang-wenang terhadap Tom. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Kata Ari Yusuf Amir saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025. Ari mengaku miris dengan dakwaan jaksa. Dia kembali mengatakan kliennya tidak menikmati uang sepeser pun dalam kasus tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ujarnya. Dia mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI, telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Dengan begitu, kata dia, hasil audit itu menyatakan tidak ada kerugian negara. Atas keberatan tersebut, kubu Tom Lembong meminta Majelis Hakim membebaskan ex-Menteri Perdagangan itu dari tahanan seketika setelah putusan selesai dibacakan. 7. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan telah dibacakan. Kata Ari, Tom Lembong didakwa telah merugikan keuangan negara 578 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, pada 2015 hingga 2016. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harli menyebut di pasal itu seorang dapat dijerat korupsi meski tidak mendapat keuntungan pribadi. Kan dikenakan pasal 2, pasal 3 UU Tipikor. Yang menguntungkan orang, korporasi, itu juga bisa dijerat, kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Maret 2025. Ya, itu tadi ya, bagaimana berita soal kasus yang menjerat seorang Tom Lembong, seperti itu ya. Kemudian memang menarik sekali daripada kasus ya yang terjadi pada Tom Lembong ini yang menyebabkan beberapa kalangan itu berkomentar ya. Salah satunya adalah Rocky Gerung begitu. Kita saksikan bagaimana misalnya komentar daripada Rocky Gerung. Kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap
tokoh yang dianggap balelo dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita lihat perkembangan kasus itu sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia diseret di dalam atau bahkan ditahan tuh. ICW sendiri mempertanyakan tuh apa kausa penyebabnya itu kan. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat dan menguji sekaligus kesungguhan dari penegakan hukum itu terlihat di dalam kasus-kasus yang sebetulnya terkait dengan peristiwa politik. Kalau kasus itu dari 10 tahun lalu diungkit sekarang, itu artinya selama Tom Lembong jadi menteri didiamin apa. Jadi sebetulnya bayang-bayang kekuasaan itu masih ada di belakang hukum, di belakang pemberantasan korupsi. Jadi keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya dipersepsikan sebagai sekedar headline aja dan tidak menyentuh pada mereka yang hari-hari ini sebetulnya ada di dalam pantauan masyarakat sipil. Itu yang menyebabkan Abraham Samad, Saud Sitomorang, Said Tidur, Roy sudah segala macam itu, Marwan Batubara kemudian datang ke KPK untuk minta kepastian apakah kasus-kasus yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu mau ditenggelamkan, apakah KPK mau mengintai sekedar intayan politik yang dikaitkan lagi dengan dendam politik. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik, atau sebaliknya pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum. Ya, seperti itu ya tanggapan daripada seorang Rocky Gerung menganalisis daripada kasus yang melanda ataupun menimpa seorang Tom Lembong ya, yang merupakan Menteri Perdagangan. Dan kejadian ini terjadi pada 2015 sampai dengan 2016 ya, importasi gulanya begitu. Padahal ada banyak menteri-menteri setelah Tom Lembong yang melakukan hal yang sama, tapi kenapa tidak diajukan kepada pengadilan ya, kurang lebih seperti itulah. Sehingga bagi Rocky Gerung dia menilai bahwa ini lebih didasarkan kepada satu peristiwa politik ya, daripada sekedar peristiwa hukumnya begitu. Jadi masih ada kaitannya dengan presiden sebelumnya ya, atau presiden di masa-masa itu yang secara tidak langsung Rocky ingin menunjukkan bahwa seharusnya jika memang ada satu proses penegakan hukum yang fair, maka seluruh menteri-menteri perdagangan setelah daripada Tom Lembong juga harus diperiksa gitu. Kita dengarkan misalnya analisis yang lain dari seorang pakar hukum ya, yaitu adalah Mahfud MD. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi, ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat ya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Tetapi membingungkan dan harus
dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal Harusnya serupa. mulai dari yang terdekat tahun 2003, 2023, 2021 itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua 6. itu. Ya, 6. Ya, Iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih importnya. besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya toh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Iya, iya. Kasihan juga kan Tom Kasihan, Lembong. ya. Dia nggak dapat apa-apa karena dia kan ukurannya bukan birokrasi ya, Ya. bukan birokrasi perundang-undangan. Dia kan di swasta. Selama ini ingin cepat kan, kalau swasta cepat, efisien Tapi gitu. pihak gitu. yang ditangkap dan melakukan impor itu adalah PT PPI dan itu adalah BUMN. Kalau itu BUMN, berarti itu boleh. Cuma kebolehannya begini. Ya. Harus BUMN dan dalam keadaan kita butuh gula. Nah, pada saat itu kan katanya melimpah. Bahkan konon menurut kesaksian anggota DPR itu ketika Tom Lembong mengatakan, ini kan ngumumkan di DPR, nanti pada saat panen gula, panen tebu, kami akan ngimpor gula. Dan harganya kan yang lokal 13, lalu yang impor ini dijual 16. Sehingga yang ini masyarakat rugi. Gitu. Ini penjelasan anggota DPR yang pada tahun 2014 tuh rekamannya dikeluarkan lagi sekarang bahwa dia bicara begitu saat itu. Ya, seperti itu ya analisis daripada Profesor Mahfud MD terkait dengan kasus Tom Lembong ini gitu. Tapi apapun itu, bahwa kita akan melihat ya kenapa misalnya menteri-menteri perdagangan yang lain juga tidak diseret ke meja hijau dan dianggap istilahnya ini adalah kasus yang sangat-sangat politis karena lebih menyerang kepada mereka-mereka yang tidak sekubu pada waktu Pilpres tahun 2024 ya. Karena kita tahu bahwa Tom Lembong ini merupakan bagian dari mengusung Anies, yang merupakan oposisi daripada dukungan ataupun calon yang dijagokan oleh Joko Widodo pada Pilpres 2024. Dan fakta-fakta politik yang seperti ini memang sulit sekali untuk dihindari dari proses ditersangkakannya seorang Tom Lembong yang dianggap menyalahi aturan melakukan importasi gula pada tahun di mana dia menjabat sebagai seorang Menteri Perdagangan, dan kasus ini sudah cukup lama karena di rentang waktu 2015 sampai dengan 2016. Tentu pertanyaan publik adalah menyasar kepada proses penegakan hukum pada menteri-menteri perdagangan yang lain yang saat sekarang ini masih bebas berkeliaran. Demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.